Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Sinia. Saya Daifa Anissa Fatihah. Ini kami sebagai perwakilan dari kelompok seni rupa 12.6 ingin mempresentasikan mengenai keragaman budaya dan kearifan lokal. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian dari karya seni rupa. Nah, seni rupa adalah cabang seni yang menghasilkan karya visual yang bisa dilihat dan dirasakan bentuknya. Seni ini tuh mencakup berbagai media seperti lukisan, patung, ukiran, dan kerajinan tangan yang dibuat dengan mengutamakan unsur rupa seperti garis, warna, bentuk, dan tekstur. Jadi intinya karya seni rupa adalah karya yang dapat kita lihat dan juga dirasakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-cirinya. Nah, apa sih ciri-ciri dari karya seni rupa? Ciri-cirinya itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah bersifat visual, alias dia itu bisa dilihat dan diraba karena punya bentuk dan warna. Kemudian yang kedua adalah memiliki unsur rupa, yang seperti itu garis, warna, bentuk, tekstur, ruang, dan juga cahaya. Kemudian yang ketiga itu dapat berwujud 2 dimensi ataupun 3 dimensi. 2 dimensi itu contohnya kayak lukisan, dan kalau 3 dimensi itu contohnya kayak patung ataupun topeng. Kemudian yang keempat adalah mengandung nilai estetika, yaitu karya seni ini dibuat dengan keindahan dan keseimbangan visualnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah bersifat ekspresif dan simbolis. Jadi, karya seni ini itu bisa menyampaikan pesan, emosi, ataupun makna tertentu dari si pembuatnya. Lanjut. Nah, keragaman budaya di Indonesia. Indonesia sendiri itu kan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 suku. Suku itu membangun budaya, baik dari pakaian adat, tarian adat, makanan khas, dan juga alat musiknya. Kemudian, berikut adalah beberapa contoh dari seni rupa. Yang pertama ada topeng. Topeng, suatu karya seni yang estetik dan memiliki sisi misteri yang tersimpan di raut wajah topeng, sehingga memancarkan aura dari tipe topeng itu sendiri. Salah satu contohnya adalah topeng Cirebon yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah batik. Batik adalah karya seni rupa daerah dari Jawa. Kemudian yang ketiga adalah wayang. Wayang adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional. Biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang. Nah, wayang ini ada banyak macamnya, ada wayang golek, wayang kulit. Salah satu contohnya adalah wayang Arjuna dan juga wayang Semar. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Halo, sekarang aku izin lanjutkan dari unsur-unsur. Nah, kita membahas unsur-unsur seni rupa. Itu ada garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan gelap terang. Nah, garis itu ialah unsur dasarnya seni rupa yang digunakan untuk membentuk kontur dan struktur sebuah karya. Yang kedua, ada bentuk. Bentuk itu dimensi fisik dari objek yang ada dalam karya seni. Ketiga, warna. Warna itu elemen penting yang dapat mempengaruhi mood dan emosi dalam karya seni. Selanjutnya tekstur. Tekstur itu adalah kualitas taktil dari suatu permukaan, apakah dia halus, kasar, lembut, atau keras. Selanjutnya ada ruang. Ruang itu elemen yang memberikan ilusi kedalaman dalam karya seni 2 dimensi atau dimensi nyata dalam karya 3 dimensi. Terakhir ada gelap terang. Gelap terang itu perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Ini biasanya gelap terang itu ada kayak di gambar sketsa, di bagian misalnya kita gambar sebuah apel. Mataharinya dari arah sini, berarti nanti ada bagian tertentu yang kita kasih gelap dan ada bagian yang terang. Jadi nggak bisa semuanya tuh gelap semua, ada bagian yang terang semua, ada porsi-porsinya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis. Nah, jenis-jenisnya itu ada seni lukis, patung, grafis, dan ada 3 lagi. Nah, kalau yang seni lukis, seni yang menggunakan media 2 dimensi, seperti kanvas, kertas, atau dinding.
dengan menggunakan cat atau pewarnaan lainnya untuk menciptakan gambar atau komposisi visual. Nah, kedua ada seni patung. Seni patung itu seni yang menciptakan bentuk 3 dimensi, baik dalam bentuk figuratif maupun abstrak, menggunakan bahan seperti kayu, batu, logam, tanah liat, atau bahan lainnya. Yang ketiga ada seni grafis. Seni yang memanfaatkan teknik cetak seperti printmaking untuk menciptakan karya seni yang dapat diproduksi dalam jumlah banyak, seperti poster, ilustrasi, dan karya grafis lainnya. Nah, seni grafis ini seni yang paling kita sering jumpa ya di era modern ini, karena di mana-mana kan pasti ada poster dan ilustrasi untuk kebutuhan seperti iklan masyarakat ataupun komersial. Kalau seni lukis itu kita bisa lihat dari pameran atau kayak galeri-galeri gitu kan. Nanti kita bisa melihat lukisan-lukisan dari pelukis dari luar negeri kayak misalnya Leonardo da Vinci atau Salvador Dali. Terus juga pelukis dari Indonesia yang terkenal saudara Saleh Alfandi yang berkarya tua. Kalau seni patung tuh kita bisa lihat bisa juga ada di galeri. Biasanya di galeri itu menampilkan seni lukisan dan juga seni patung atau instalasi gitu kan. Nah, seni patung itu kalau banyak dia tuh biasanya tuh di Bali ya, kayak rumah-rumah Bali tuh di depannya biasanya ada banyak patung. Kalau di Jawa juga ada tapi lebih banyak Bali. Selanjutnya ada seni digital, via dan performance. Nah, kalau yang seni digital itu karya seni yang dibuat menggunakan perangkat teknologi digital seperti komputer atau tablet yang menciptakan gambar animasi atau desain grafis. Selanjutnya ke 5 ada seni kriya. Seni yang mengutamakan keahlian tangan dalam menciptakan benda-benda seni atau kerajinan seperti anyaman, tenun, ukiran, atau benda fungsional lainnya yang bernilai estetis. Yang terakhir ada seni performance, yaitu seni yang melibatkan aksi atau pertunjukan langsung oleh seniman di depan penonton yang bisa melibatkan berbagai disiplin seni, termasuk musik, tari, teater, dan lainnya. Nah, seni performance itu berarti gabungan dari keseluruhannya. Ada seni rupanya, ada tarinya, teaternya, dan biasanya itu ada ruang tersendirinya yaitu panggung. Kalau seni kriya itu kerajinan, ya. Terus kalau seni digital itu seni yang dibuat dari digital, bisa dari handphone, laptop atau tablet dari berbagai macam device. Selanjutnya ada fungsi dari seni. Nah, fungsinya itu ada edukatif dan menyampaikan informasi dan pengetahuan melalui ilustrasi atau visualisasi. Juga memberikan pengetahuan dan informasi bagi penonton. Jadi kayak misalnya lukisan gambar sawah, jadi kita si pelukis itu menyampaikan informasi atau pengetahuan seperti kayak ilustrasi orang di sawah itu seperti apa kegiatannya. Terus yang kedua ada fungsi estetis, itu memberikan keindahan dan kenyamanan visual dan juga menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan. Yang ketiga ada fungsi komunikatif, yaitu menyampaikan pesan atau ide tanpa menggunakan kata-kata, berfungsi sebagai media komunikasi visual yang kuat. Kalau bisa lihat dari beberapa pelukis di Indonesia gitu kan, dia menggunakan lukisan untuk menyampaikan pesan-pesannya dia terhadap bisa pesan satir atau pesan secara langsung gitu kan terhadap ekonomi, budaya atau politik yang ingin dia sampaikan. Selanjutnya yang keempat ada fungsi sosial, yaitu mencerminkan kehidupan sosial atau budaya masyarakat yang menciptakan seni rupa, berfungsi sebagai kebutuhan sosial jika karya seni tersebut berhubungan dengan orang lain. Nah, kita terakhir adalah di tantangan dalam melestarikan kearifan lokal. Yang pertama ialah globalisasi. Yes, lagi-lagi globalisasi, karena ketika kita membahas suatu hal yang tradisional seperti kearifan lokal, maka tantangannya ialah modernitas, yaitu globalisasi. Perubahan zaman dan modernitas sering kali membuat budaya lokal terlupakan atau tergeser oleh budaya asing. Dan adanya globalisasi pasti ada perubahan sosial, yaitu gaya hidup dan teknologi yang berkembang pesat mengancam kelestarian tradisi. Oke, sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita untuk masa depan yang lebih baik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Deva. Saya Keisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.